Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah malang dari keluarga Wiwi di Sidoarjo yang harus terjebak dalam medan tempur aroma busuk selama lebih dari 6 tahun. Bukan karena masalah sanitasi, melainkan akibat ulah sengaja dari seorang tetangga yang rutin mengirimkan teror berupa kotoran manusia tepat di depan pintu rumah hampir setiap hari. Semua berawal dari ambisi gila untuk menguasai lahan rumah warisan. Bermula dari sebuah gang sempit di desa Jogosatru, kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Di sebuah pemukiman padat penduduk RT 1 RW 1, hiduplah dua keluarga yang saling bertetangga dalam satu gang. Di satu sisi ada Wiwi Winarti, seorang lansia yang hanya ingin menikmati masa tuanya dengan tenang bersama anak dan menantunya. Di sisi lain, ada Mas Ria, perempuan berusia 67 tahun yang menjadi aktor utama di balik seluruh kekacauan ini. Hubungan bertetangga di desa biasanya sangat erat dengan prinsip gotong royong. Namun di gang yang lebarnya hanya sekitar 4 meter kotor ini, suasana harmonis itu sudah mati sejak lama. Menurut para tetangga sekitar, Mas Ria sebenarnya dikenal sebagai sosok yang cukup tertutup, namun memiliki sifat keras kepala yang ekstrim. Sementara Wiwi dan keluarganya, termasuk sang menantu Nur Masud, dikenal sebagai warga yang sabar. Saking sabarnya, mereka mampu bertahan menghadapi tekanan psikis dan fisik yang mungkin bagi orang lain sudah cukup menjadi alasan untuk pindah rumah sejak tahun pertama. Apa yang sebenarnya memicu kebencian yang begitu mendalam? Semua ini bukan tentang perselisihan parkir atau suara bising. Akar masalahnya adalah soal kepemilikan lahan. Jauh sebelum teror dimulai, rumah yang ditempati Wiwi dulunya adalah milik adik kandung Mas Ria, yaitu M. Munib. Sekitar tahun 2016-2017, Munib memutuskan untuk menjual rumah warisan orang tuanya kepada Wiwi Winarti. Transaksi ini sah secara hukum dan dilakukan secara transparan. Namun Mas Ria tidak terima. Mas Ria dikabarkan sudah lama ingin memiliki rumah adiknya itu untuk memperluas lahan miliknya sendiri. Sayangnya, saat itu Mas Ria tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Ketika rumah itu jatuh ke tangan Wiwi, muncullah rencana jahat di kepala Mas Ria. Ia berpikir, jika ia membuat hidup Wiwi tidak tenang, keluarga Wiwi akan merasa tidak betah, menderita, dan akhirnya terpaksa menjual rumah itu kembali kepadanya dengan harga yang sangat murah. Inilah awal dari sebuah kampanye teror yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Di awal ia melakukan teror, Mas Ria mulai menyiramkan air kencing, kotoran manusia, air comberan, hingga sampah ke depan pintu dan pagar rumah Wiwi. Pola ini dilakukan secara berulang, berdasarkan rekaman CCTV yang nantinya akan menjadi bukti kunci. Mas Ria sering beraksi saat dini hari atau ketika warga sedang terlelap. Frekuensinya pun tidak main-main. Dalam sehari, Mas Ria bisa melakukan penyiraman hingga 3 kali. Ini membuat setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, Wiwi dan keluarganya harus berkilau dengan bau menyengat, menyikat lantai dengan karbol dalam jumlah besar, dan menghadapi risiko kesehatan. Tak hanya itu, infrastruktur rumah seperti pagar besi mulai korosi karena sering terkena air kotor, dan dinding rumah menjadi kusam serta rusak. Secara sosial, warga desa sudah berkali-kali mencoba memediasi, mulai dari tingkat RT, kepala desa, hingga melibatkan polisi di Polsek Sukodono. Namun Mas Ria selalu menunjukkan pola yang sama. Ia akan diam saat dimediasi, tapi langsung beraksi kembali tepat setelah keluar dari kantor pertemuan. Polisi juga merasa sulit menjerat Marsia karena tindakannya dianggap sebagai pelanggaran peraturan daerah atau tindak pidana ringan, bukan tindak pidana umum yang bisa langsung berujung penahanan. Kesabaran manusia tentu ada batasnya. Pada pertengahan tahun 2023, anak dan menantu Wiwi memutuskan untuk memviralkan rekaman CCTV kepada publik. Video yang memperlihatkan Mas Ria membawa ember berisi kotoran, lalu menyiramkannya ke rumah Wiwi, seketika meledak di internet. Netizen pun geram, dan tekanan publik mulai mengarah pada otoritas di Sidoarjo. Satpol PP Sidoarjo akhirnya bergerak cepat menggunakan Perda nomor 10 tahun 2013
tentang ketertiban umum. Pada 31 Mei 2023, Mas Ria akhirnya diseret ke meja hijau Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hakim menjatuhkan vonis 1 bulan penjara. Meskipun hanya 1 bulan, ini adalah kemenangan besar bagi keluarga Wiwi. Momen Mas Ria dibawa ke lapas kelas 2A Sidoarjo disambut luar biasa oleh warga desa. Di RT 1 RW 1, para tetangga justru menggelar tasyakuran atau makan bersama. Ini adalah simbol kelegaan massal. Warga merasa gang mereka akhirnya bersih dari bau busuk dan suasana yang negatif. Mereka berharap 1 bulan balik dari jeruji besi akan membuat Mas Ria merenung dan akhirnya berubah. Tepat tanggal 30 Juni 2023, Mas Ria pun akhirnya bebas. Saat keluar penjara, ia tampak memelas di depan kamera wartawan, mengaku jera dan kapok. Namun janji itu hanya bertahan seumur jagung. Ternyata penjara tidak menyembuhkan obsesinya, justru nampaknya menambah rasa dendamnya. Hanya beberapa bulan setelah bebas, Mas Ria kembali berulah. Namun kali ini ia sedikit lebih cerdik. Untuk menghindari pasal yang sama, ia mengganti senjatanya dari kotoran menjadi sampah rumah tangga dan makanan yang basi. Ia mulai membuang sampah di jalan akses utama. Yang paling membuat publik murka adalah sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Mas Ria membuang bungkusan sampah. Lalu ia melakukan gerakan berjoget atau bergoyang mengejek ke arah rumah korban. Aksi ini seolah-olah mengirimkan pesan bahwa penjara tidak membuatnya takut. Teror kali ini juga menyasar fisik bangunan. Saat itu, Bupati Sidoarjo, Gus Mudlor, memberikan bantuan renovasi rumah karena kondisinya sudah rusak akibat teror. Mas Ria mencoba menghalangi proses renovasi ini. Ia menyamain 2 batu besar di depan garasi rumahnya yang menjorok ke arah gang, sehingga mobil pickup yang membawa material bangunan tidak lagi bisa melintas. Akibatnya, para tukang harus mengangkut material secara manual menggunakan gerobak yang tentu saja memperlambat dan juga mempermahal biaya renovasi. Aksi pasang batu ini sempat menjadi senjata makan tuan. Mobil milik Mas Ria sendiri pernah menabrak batu tersebut saat hendak masuk ke garasi. Akhirnya setelah mendapat teguran keras dari pihak desa, batu tersebut dibongkar sendiri olehnya. Keluarga Wiwi menyadari bahwa hukuman pidana ringan saja tidak cukup. Melalui pengacara mereka, diajukanlah gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi sebesar 1,128 miliar. Angka ini mencakup kerugian material seperti biaya pembersihan dan kerusakan bangunan selama 6 tahun, serta kerugian imaterial atas trauma psikis yang dialami Wiwi sekeluarga. Mas Ria sempat hadir di persidangan perdana dengan wajah pucat, mengaku kaget dengan nilai gugatan tersebut. Namun nasib berkata lain. Gugatan ini terpaksa dicabut pada Agustus 2023 karena masalah administratif. Salah satu pihak yang turut digugat, yaitu seorang notaris, ternyata sudah meninggal dunia. Secara hukum, gugatan itu harus direvisi. Di sisi lain, Satpol PP kembali menetapkan Mas Ria sebagai tersangka untuk kedua kalinya atas aksi buang sampah dan gangguan ketertiban. Namun Mas Ria menunjukkan perlawanan. Pada jadwal sidang November 2023, Mas Ria justru menghilang. Ia melarikan diri dari rumahnya pada tengah malam menggunakan motor bersama anaknya. Terekam oleh CCTV. Pelarian ini berlangsung sekitar 2 minggu, hingga akhirnya ia kembali ke rumahnya dengan wajah tanpa dosa. Setelahnya ia dilaporkan masih sering mengopat kasar kepada keluarga Wiwi. Para pakar psikologi forensik melihat perilaku Mas Ria sebagai bentuk gangguan kepribadian dalam interaksi sosial. Tindakan berjoget setelah membuang sampah menunjukkan adanya rasa superioritas dan kurangnya empati. Baginya, hukum hanya dianggap sebagai hambatan fisik, bukan teguran moral. Lalu bagaimana kondisi saat ini? Jika kita mencari jawabannya, apakah kasus ini sudah selesai sepenuhnya? Jawabannya adalah belum selesai. Secara hukum, pidana pertama memang sudah dijalani. Namun status tersangka untuk kasus kedua masih mengambang dan belum menemui titik final. Hukuman apa yang mampu menghentikan secara permanen? Hubungan sosial di lokasi kejadian pun masih sangat dingin. Rumah korban memang sudah rapi setelah direnovasi, dan CCTV tetap terpasang di setiap sudut
untuk memantau gerak-gerik Marsia. Keluarga Wiwi sudah menutup pintu damai rapat-rapat. Kini mereka hanya bisa mengandalkan tameng hukum dan pengawasan warga untuk bisa hidup lebih tenang. Kasus Mas Riah menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa terkadang hukum tidak hanya bicara soal pasal dan denda, tapi soal bagaimana menangani patologi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Selama Mas Riah masih bertetangga dengan Wiwi, tanpa adanya rekonsiliasi atau hukuman yang lebih berat, konflik di desa Jogosatru ini tetap menjadi bara dalam sekam yang bisa menyala kapan saja. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.